MOU antara Menteri Tenaga Kerja waktu itu saya dengan Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia. Salah satu butir yang penting adalah jam kerja dibatasi. Tidak 24 jam. Iya. 8 jam maksimal. Miris nggak? Saya sebagai TKI, ada TKI yang nggak bisa baca. Kok bisa gitu? Kok bisa berangkat? Nah, Jadi di sinilah gedung yang digunakan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden. di Dalam sini ya. sidang gabungan. Ya, Jadi bener komitmen kita kepada TKI itu mutlak karena TKI itu wakil dari kapasitas warga kita di luar negeri yang harus terjaga martabatnya. Tapi ngomong-ngomong Mas Alman, ini TKI sukses atau TKI gagal? Tapi cerita tentang Kang Alman dapat rumah itu gimana ceritanya? Oh Saya iya, pernah iya. lihat itu. Jadi ini hikmah dari sholat berjamaah ya. Jadi Mas Alman di sini inilah gedung yang didesain sendiri oleh Bung Karno. Kalau dari atas kayak kura-kura. Kura-kura. Oh, jadi yang mendesain itu Bung Karno langsung. Bung Karno, Bung Karno guys. langsung Iya. ketika pertama kali membuat Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di sini disiapkan satu gedung kompleks Senayan Iya. untuk khusus parlemen atau DPR. Nah, saya yang biasanya melihat air mancur itu di TV, Nah, itu. Ini yang paling favorit untuk sekarang saya melihat langsung, berdiri langsung di sini tuh. Luar biasa. Iya, gimana Pak? sejak jadi YouTuber Iya. masih sambil kerja waktu itu. Udah fokus ke YouTube sih sekarang Pak. Oh sekarang ya? Enggak, Iya. waktu pertama kali ngupload nih. Oh iya, sambil kerja, sambil naksi, dan sambil mencari inspirasi juga buat bahan konten. Tapi kontennya itu yang benar-benar bermanfaat buat para TKI. Tapi sekarang udah Pakai hal ya. iya. Jadi yang paling kembali ke paling meledak waktu itu. Ya tentang TKI Kaburan. TKI Kaburan. TKI Habis Kaburan. Itu berapa episode? Banyak banget Pak, nggak kehitung. TKI Kaburan itu. Iya, jadi TKI Kaburan itu permasalahan klasik dari dulu sampai saat ini nggak berubah-berubah. Masalahnya itu aja. Ya penganiayaan, gaji yang nggak lancar. Jadi itu aja. Tapi ada satu faktor lagi, faktor TKI-nya sendiri nakal juga ya. Nah, Itu yang banyak yang nggak tahu. iya betul. Jadi mudah-mudahan saya juga mewakili dari ratusan ribu TKI khususnya di Saudi Arabia lebih diperhatikan lagi diperketat lagi penyaluran tenaga kerja ke Arab Saudi. Jadi jangan sampai orang yang non skill Betul. bisa nyampe ke sana. Betul. Bahkan ada loh Pak, Betul. miris nggak? Saya sebagai TKI, ada TKI yang nggak bisa baca. Kok bisa gitu? Kok bisa berangkat? Nah, Padahal syaratnya itu minimal SMP waktu itu. iya. Naik menjadi SMA. Walaupun kerjanya itu sebagai asisten rumah tangga, paling tidak kan ketika kita punya wawasan, diperlakukan nggak manusiawi sama orang lain tuh kita bisa melawan karena kita punya wawasan gitu. Jadi dilemanya waktu itu setelah kita tutup, Iya. tidak boleh ada keberangkatan ke sana, ada yang berangkat ilegal. Nah, Dilemanya lagi, kalau kita buka banyak sekali kasus. Nah, dari dua sisi itu menurut Mas Alman sendiri gimana pengalaman? kalau Lebih baik ditutup total atau kalau dibuka iya, atau ditutup total tuh sebenarnya bukan solusi. Bukan solusi. Bukan solusi karena saya tahu sendiri
ketika hidup di Indonesia, lapangan kerja yang masih terbatas, Tetap akan ada yang berangkat kalau tetap ditutup. akan ada yang berangkat, cuman diperketat aja dan jangan terus ngirim tenaga kerja yang tidak non punya- non non-skill. skill gitu. Bentar, saya kasih tahu. Ini namanya ruang paripurna. Di Wih, ruang inilah presiden dilantik. Presiden berpidato setiap tahun iya, di depan DPR dan MPR. luar biasa guys. Saya sebagai seorang TKI bangga banget didampingi Pak Muhaimin ini ya. Jadi di sinilah gedung Iya. yang digunakan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden Di dalam sini ya? sidang gabungan DPR dan MPR Wih, dan DPD. Nah, biasanya ke ruang utama ini pemimpin sidang di situ. Iya. Ini dalamnya seperti ini. Yang saya lihat hanya di TV, sekarang saya bisa melihat langsung. Nah, disinilah tempat para wakil rakyat di seluruh Indonesia itu ada di sini ya. Dari sini sampai ke sana. Nah, guys, jadi saya sebagai TKI yang masih bolak-balik ke sana melihat sidang itu di sini ya, segala kebijakan itu dibicarakan di sini ya. Ya, di sini. Dan sekarang saya duduk di sini guys, luar biasa, masya Allah. Dan saya doakan buat para anggota DPR RI di sini, mudah-mudahan menjalankan amanah dari rakyat itu Amin, amin. harus dengan amanah dan ikhlas, Amin, amin. supaya Indonesia ini maju dan para TKI di stop, Pak. Ya, Iya nggak? pasti. Kalau Kita- negara kita maju terus akan ngapain? berusaha. Kalau negara maju ngapain juga ngirim tenaga kerja? Jadi bener nggak? komitmen kita kepada TKI itu mutlak karena TKI itu wakil dari kapasitas warga kita di luar negeri yang harus terjaga martabatnya. Iya. Makanya kita bikin undang-undang, kita bikin peraturan, kita bikin kontrol terus pada pemerintah itu supaya menghasilkan pengiriman tenaga kerja yang berwibawa, berkualitas, Nah, itu yang memiliki diutamakan. harga diri. Yang jadi olokan dari negara lain itu, TKI Indonesia itu adalah perempuan. Iya, betul. Jadi perempuan Indonesia banyak sekali yang dilecehkan di sana, Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan Bapak juga bisa menyampaikan ke menteri yang sekarang. Memang ditutup tuh terus terang bukan solusi, karena pekerjaan di Indonesia itu untuk saat ini, apalagi di masa pandemi ya Pak ya. Jadi dulu ditutup sebagai terapi, shock terapi. Nah, Shock betul. terapi Biar agar pemerintah sana mau melindungi, agar kita juga betul-betul memiliki kesiapan untuk yang Iya. berangkat tidak ilegal. Yang paling parah kan yang ilegal itu. Yang ilegal. Yang tidak bisa dilindungi. Kalau yang legal, Nah. kapasitasnya memadai, skillnya ada. terus ini juga Pak, dari umroh. Nah, umroh kaburan. Itu dari Tapi umroh. berangkat umroh tapi nggak balik itu yang banyak. Nah, sekarang memang agak ketat. Karena setiap umroh, kalau misalkan berangkatin umroh 10 tiba-tiba pulang 9, kena sanksi. Betul, travelnya kena. Nah, ini harus lebih diperketat lagi, Pak. Ayo kita sambil ngobrol di Oke, tempat yang siap. lebih terang. Kita ngobrol sambil duduk aja ya. Kita guys, kapan lagi ngobrol sama wakil ketua DPR RI sambil santuy kayak gini membahas tentang permasalahan para TKI. Betul. Dan Mudah-mudahan. soal TKI itu tidak akan pernah berhenti karena Iya, memang benar. itu semacam denyut kehidupan yang ya di sini butuh kerjaan, di sana menyediakan penghasilan yang lumayan, tapi pasti banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah. Jadi begini, saya ingin cerita sedikit ya soal TKI ini. Dulu secara natural keberangkatan itu kan seperti pasar, ya ada permintaan, ada penawaran. Betul, betul. Jumlahnya menjadi semakin besar, tidak ada yang diatur, semua bebas. Kemudian jumlahnya semakin membesar, karena semakin membesar lalu mulai menjadi masalah karena tidak ada perlindungan, tidak ada mekanisme, semuanya serba liar. Akhirnya kira-kira ketika tahun 2010 ada 3 komitmen yang terus kita jadikan
fondasi. Yang pertama harus ada aturan mainnya, yaitu undang-undang. Iya. Yang kedua harus ada komitmen pemerintah untuk melindungi. Makanya kita bersyukur Iya. akhirnya di Kementerian Luar Negeri ada satu bidang tugas yang bernama perlindungan warga. Perlindungan warga. Dulu nggak pernah ada. Enggak, iya, Tahun betul. 2010-an itu akhirnya ada di kedutaan kita dan di kantor Kementerian Luar Negeri di sini di Jakarta. Ah, Ada satu unit tugas perlindungan warga yang akhirnya menjadi tugas negara adalah melindungi warga Indonesia yang ada di luar negeri. Itu kemajuan. iya. Satu kemajuannya undang-undang, yang kedua komitmen pemerintah sampai membuat satu direktur di pemerintahan itu, direktur Kemenlu bidang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Itu tahun 2010 ditambah komitmen negara yang dituju, Iya. yaitu negara Saudi terutama yang paling banyak tenaga kerja wanitanya, tenaga kerja perempuan harus punya komitmen untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dari yang ada di sana. Nah, di situ harus ada MOU. Nah, MOU itu alhamdulillah 2010 kita berhasil. Dalam sejarahnya Saudi Arabia tidak pernah mau ngurusi Nah, iya benar. ngurusi tenaga kerja kita, akhirnya mau. Karena apa? Karena kita punya shock terapi, yaitu kita stop, mereka kehabisan. Malaysia juga sama. Iya, jadi Malaysia juga sewenang-wenang, akhirnya kita stop. Butuh harus tanda tangan dulu. Alhamdulillah. mereka butuh seolah-olah nggak mau banyak aturan. Betul. Padahal kan hidup ini harus ada aturan. aturan. loh. Iya. nggak? Nah, akhirnya sejajar posisinya, saling membutuhkan. Iya. Malaysia, Saudi sudah bagus perkembangannya. Tapi betul bahwa jangan ada berangkat kalau nggak ada yang skill. Jangan pernah. Apalagi orang yang nggak bisa baca sampai nyampe kerja ke luar negeri. Jangan Wah. sampai terjadi. Satu Itu harus mempermalukan bangsa Betul. Indonesia, Pak. persiapan apa saja? Bahasa, Bahasa, Skill. skill, skill itu kemampuan ya pembantu rumah tangga pun tidak ada iya, masalah. harus bisa masak, Hmm. bersih-bersih, rapihin tempat tidur, gitu. Ya pokoknya pembelajarannya harus benar-benar sekolah dulu di sininya, Iya. benar nggak? Betul. Jadi jangan sampai nyampe ke sana dengan orang Arab mengeluarkan biaya yang cukup besar tapi tidak sesuai dengan kemampuan orang yang kerjanya, kan akhirnya kecewa. Jangan terjadilah akhirnya Konflik itu. konflik, penganiayaan karena kesel, nggak bisa ngomong, diajak komunikasi nggak bisa ngomong, nggak bisa, boro-boro bahasa Inggris, bahasa Arab aja yang mungkin kita sebagai orang Islam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu harus tahu gitu loh. Itu ada yang nggak bisa sama sekali, kan miris. Jadi sekali lagi guys, pada semuanya kalau mau kerja di luar negeri, terutama teman-teman tenaga kerja perempuan, jangan sekali-sekali berangkat ke Saudi atau ke luar negeri tanpa persiapan. Persiapannya apa? Yang pertama bahasa, yang kedua skill kemampuan. Kemampuan yang paling mendasar, yang paling harus dipenuhi. Ya kalau rumah tangga ya masak, nata-nata. Jangan malas ya. Jangan malas. Kalau tanpa persiapan itu lebih baik nggak berangkat daripada terlantar kan. Nah, gitu. terus yang harus lebih diperhatikan lagi adalah para pembantu di sana atau asisten rumah tangga di sana itu jam kerja. Nah, orang Arab itu di saat siang mereka tidur, di saat malam mereka bangun. Nah, asisten siang suruh bangun, suruh bersih-bersih. Nanti mereka bangun, asisten udah loyo, disuruh masak. Nanti asisten bukan asisten, majikan malam pengen bikin kopi, pengen bikin teh. Ujung-ujungnya kerjanya itu 24 jam. Betul. Nah, itu harus benar-benar ditegaskan dari Betul. pemerintah ke pemerintah Saudi Arabia Betul. supaya ada jam kerja. Ya, Jadi saya ingatkan juga kepada pemerintah, kepada Iya. Menteri Tenaga Kerja, juga kepada duta besar kita di Saudi Arabia. Salah satu butir MOU antara Menteri Tenaga Kerja waktu itu saya dengan Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia, salah satu butir yang penting adalah 2, jam kerja dibatasi. Tidak 24 jam. Iya. 8 jam maksimal, kemudian gaji minimal. Gaji minimal harus ada. Kalau di bawah gaji minimal lebih baik dibatalkan. Iya. Sekarang Pak, saya mau ngajuin gaji nih. Kalau bisa gaji itu 1.500 real. Minimal. Jadi Minimal kalau bisa. Jadi kalau bisa minimal
Kalau mau kontrak tanda tangan, kalau bisa minimal 1.500 real ya. Iya. Itu minimal. Tapi cerita-cerita gimana? Cerita-cerita dulu. Tapi ngomong-ngomong Mas Alman ini TKI sukses atau TKI gagal? Kalau nggak ada YouTube, TKI gagal. Wah, TKI yang super gagal. Kalau ada YouTube jadi TKI sukses ini. Nah, orang kalau saya sih gini ya, orang selalu bilang, "Oh, Kang Alman TKI sukses." Saya tuh selalu mengaminkan ucapan orang, ucapan yang baik. Karena ucapan itu kan bisa menjadi unsur doa. Katanya, Kang Alman menjadi TKI sukses. Padahal di balik layarnya itu kan saya cerita tadi dari pertama berangkat dari 2004 sampai 2021. Itu yang terasanya itu ketika saya ada di YouTube. Waktu jadi TKI, saya mana pernah kepikiran ingin bawa istri tercinta ibadah ke sana, orang tua. Tapi sekali lagi saya menghimbau buat para seluruh calon tenaga kerja ataupun para TKI yang udah kerja di sana. Jadi jangan sampai kerja di luar negeri itu menjadi kerjaan pokok. Benar nggak? Ya. Kerja ke luar negeri itu hanya untuk dijadikan kita mencari modal aja lah. Udah dapat modal, kita pulang, kita rintis usaha di Indonesia, di negara Iya, sendiri. menarik, penting itu. Iya nggak? Jadi Jadi jangan jadi TKI di luar negeri itu tujuan, tapi persiapan untuk berikutnya. Jadi Menarik. iya, saya ini berbicara dari hati yang paling dalam. Kerja dari 2004. Kalau nggak punya YouTube, pulang ke Indonesia itu tiap hari tuh tidur, karena udah ketinggalan zaman. Mau bisnis apa? Karena kita kan udah lama hidup di luar negeri. Ya. Bisnis apa? Nggak tahu perkembangan Indonesia seperti apa, gitu loh. Nah, makanya buat para teman-teman yang udah kerja maupun yang mau kerja ke luar negeri, kerja ke luar negeri itu hanya untuk mencari modal. Setelah punya modal kita pulang dan ngebangun usaha di Indonesia. Bukan berarti kerja di luar negeri itu nggak baik, cuman seperti saya ini karakter udah terbunuh, untungnya Allah menitipkan rezeki lewat YouTube. Ya, luar biasa Iya. pengalamannya luar biasa Kang Alman ini dari seorang TKI di Saudi yang kemudian pontang-panting, tapi so far selama jadi TKI kan penghasilan juga cukup ya. Waktu jadi TKI karena saya itu di Arabnya itu bukan kerja ke orang, Perusahaan saya itu nyari sendiri. banyak sendiri. Nyari sendiri. Jadi kredit mobil, uang muka 20 juta, 20.000 real. 20.000 real itu berapa rupiah? Ya dikali aja satu realnya itu 3.700. 3.700. Iya. Dan saya kerja sendiri, tapi ada yang menanggung jawab. Nah, parahnya lagi ketika kebijakan pemerintahan sana membolehkan perempuan bisa bawa mobil, udah hancur, udah Nggak ada yang ada ya? nggak ada. Karena kan di situ di Arab Saudi itu taksi itu laku ketika perempuan di sana belum bisa bawa mobil. Sekarang kan perempuan di Arab udah nyetir sendiri, Sudah nggak laku. nggak laku. Tapi cerita tentang Kang Alman dapat rumah itu gimana ceritanya? Oh Saya iya, pernah iya. lihat itu. Jadi ini hikmah dari sholat berjamaah ya. Makanya satu, sholat itu memang jangan pernah ditinggalkan, karena sholat itu wajib kan. Nah kalau bisa sholat itu berjamaah di masjid, apalagi subuh nih yang berat nih. Nah saya itu kerja ke salah satu Arab dari Libanon, tapi udah menjadi keluarga negaraan sana. Anaknya itu dokter. Jadi saya itu harus stay di sana itu Allahu Akbar, setelah sholat saya udah langsung stay di depan pintu. Nah itu saya lakukan sholat subuh. Sebelum imam datang, saya datang duluan menunggu pintu. Nah singkat cerita, itu ada kakek angkat yang udah meninggal kemarin. Dia itu merhatiin saya dari hari ke hari. Setiap subuh di situ? Setiap subuh.
ujung-ujungnya itu dia kakek itu nggak punya anak kan, nggak punya anak. Akhirnya mungkin ini orang luar biasa, sholat imamnya aja belum datang, dia udah nunggu di pintu gitu. Lama kelamaan akhirnya dia memberanikan diri mendekati saya. Katanya, kamu ngontrak rumah di mana? Saya bilang, saya ngontrak rumah di sana jauh. Sekarang gini aja, saya punya rumah, kamu nyewa di rumah saya, katanya. Ini deket masjid ini? Iya. Akhirnya kita lihat dulu, katanya. Akhirnya kita lihat tuh, jalan, lihat. Setelah lihat rumahnya memang mewah. Saya tanya, harga kontrakannya ini setahun berapa duit? Ini setahun 45.000. Wah, kan kaget saya sebagai supir taksi harus bayar sewaan rumah 45.000. Tapi saya nggak melihat uang. Berapa kamu mampunya? Silahkan, ini rumah pakai. Oh ya? Sama kakek. Itu rumah gede gitu? Rumah apartemen. Apartemen? Iya. Itu ada berapa tingkat ya? Apartemen tuh sekitar 1, 2, 3 tingkat. Nah, kamu isi. Udah ada isinya, AC segala macam komplit. Silahkan isi, urus ini rumah kamu. Saya tidak punya anak. Allah halik, katanya. Saya memohon sama kamu, terima. Saya suka banget dengan cara kamu beribadah. Sampai saya nangis itu. Allah itu kalau udah bayar berapa pun boleh gitu. Dan ujung-ujungnya, silahkan ini rumah buat kamu. Gitu. Itu singkatnya. Sama ibu saya. Itu hikmah dari sholat subuh. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Sholat subuh. Kan ada sholat sunat sebelum sholat subuh. Yang pahalanya dunia seisinya dan Iya, akhirat. itu. Ini dapat rumah gara-gara sholat subuh. Iya. Jangan lupa, ini kameramen nggak pernah sholat subuh. Astagfirullah. Ini kamera. Pak Reza ini Ketua Komisi 6 Oh. yang membidangi BUMN, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, apa lagi? UMKM, Kementerian UMKM. iya. Dulu Masya Allah. staf saya yang nangani TKI. Wih. Setengah Pernah mati. kan ke sana ya? Bolak-balik. Ke bawah jembatan itu? Ya. Nah, Termasuk yang kerja keras memulangkan pakai kapal laut sama pesawat Garuda. Nah, itu kenapa kok sampai dikirim kapal laut bukan pesawat? Sudah sangat urgensinya, waktu cepat, butuh cepat, tapi pesawat nggak ada, nggak cukup. Iya. Uang juga susah. Iya, luar biasa memang kalau semuanya pakai pesawat biayanya itu Sangat besar. Iya. Makanya kapal TNI itu. Kapal Oh. TNI yang kita Itu siapkan. berapa lama? Berapa ya waktu itu? Seminggu ya? Nah, guys, coba bayangin. Naik pesawat aja saya 9 jam pegel. Ini 2 minggu dari Jeddah ya. Dari Jeddah. Sahabatku, senang sekali saya bisa bertemu dalam channel Gus Muhaimin. Jangan lupa subscribe dan komen serta like. Saya bersyukur hari ini banyak belajar dari pengalaman hidup dan perjalanan perjuangan Kang Alman Mulyana yang telah banyak memberi inspirasi lah ya, inspirasi kepada kita semua tentang perjalanan hidup, tentang bagaimana melihat Indonesia dari jauh, dari Saudi Arabia sekaligus melihat Saudi dari Indonesia. Kang Alman Mulyana bersama saya hari ini diskusi panjang tentang TKI, tentang pengalaman perjalanan di Saudi Arabia, dan tentu ini sangat berharga buat kita semua. Terima kasih Kang Oke, Alman. siap. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini banyak manfaat Amin, dan amin. bisa menghibur Amin. para subscriber kita semua. Jangan lupa subscribe Gus Muhaimin, like and comment.